Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian, salam jumpa kembali dalam Verbum Domini di edisi hari ini. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dalam naungan kasih Tuhan dan selalu penuh dengan sukacita. Injil yang akan menemani perjalanan kemuritan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang barusan kita dengar bersama dari penginjil Lukas mengisahkan kepada kita tentang seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus yang berusaha untuk melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sakeus dikenal sebagai seorang kepala pemungut cukai dan ia dipastikan bahwa sangatlah kaya. Tidak jauh berbeda dengan pemungut cukai lainnya, ia dikenal tamak dan suka memeras sesama yang lain. Sangatlah wajar jika profesinya sebagai pemungut cukai ini membuatnya sangat dibenci oleh masyarakat umum pada masanya. Karena di mana-mana pemungut cukai memiliki reputasi yang buruk. Pada suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Keberadaan Yesus ini didengar oleh Sakeus. Karena itu, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului banyak orang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Betapa besar kuasa Tuhan Yesus sehingga kehadirannya membuat banyak orang berusaha untuk melihat dan datang kepadanya. Di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 44 dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah Injil yang barusan kita renungkan bersama,
tentang seorang pemungut cukai yang bernama Zakeus. Tidak seorang pun yang memerintah Zakeus untuk datang dan bertemu dengan Yesus, tetapi ia ditarik sendiri oleh Allah Bapa kepada putranya. Ada rasa lapar dan haus yang ada di dalam hati Zakeus untuk bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Zakeus. Ada tertulis, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Di dalam Matius bab 5 ayat 6. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, di sini Tuhan Yesus tidak mengkhotbahi dan menegur atau mencela Zakeus karena dosa-dosanya. Dia hanya mengatakan beberapa kata sederhana. "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perkataan Tuhan Yesus ini sudah meluluhkan hati Zakeus, karena selama ini ia ingin terima hanyalah cibiran dan tatapan sinis dari banyak orang. Karena itu, Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal ini, banyak orang tidak suka dan bersungut-sungut karena Yesus justru menumpang di rumah orang-orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah perjumpaan Zakeus dengan Yesus ini, sungguh-sungguh adalah perjumpaan yang mengubah segalanya. Karena Yesus tidak mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya memberi Zakeus kesempatan untuk mewujudkan niat pertobatannya. Kemudian terjadilah sukacita itu. Zakeus bertobat dan berbagi sukacita dengan orang miskin dan semua orang yang pernah menjadi korban kejahatannya. Penghakiman dan kebencian hanya akan membuat orang terpenjara, sedangkan belas kasih dan pengampunan memerdekakan manusia. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian.